Facebook, LinkedIn, itu bisa sharing cerita, artikel, dan segala macam seperti itu. Cuma lingkupnya di perusahaan. Nah, ini contohnya yang menggunakan adalah Sharp. Jadi Sharp itu perusahaannya besar, karyawannya ribuan, manajemennya bertingkat cukup tebal gitu ya. Nah, gimana caranya dia melakukan kolaborasi, semi training, bagi-bagi informasi dari yang serius sampai misalnya sharing siapa yang ulang tahun pada hari ini. Nah, kalau di sosial media seperti ini, dia bisa sharing gitu di dalam platform yang satu kantor. Kalau kalau misalnya kita WA group, eh, seperti WA group, tapi kalau WA group ini kan lebih terbatas sebenarnya fiturnya ya untuk sharingnya. Kalau di sini nih bisa mulai dari teks, video, dan segala macam lah gitu. Nah, jadi eh, eh, itulah yang digunakan oleh Sharp. Satu lagi digunakan oleh Westpac di sini ya. Ini adalah contoh kasus real yang menggunakan aplikasi Microsoft Viva Engage. Nah, karena ini sukses, dia masuk ke dalam Microsoft Office 365 ya. Office 365. Jadi masuk ke dalam platform itu. Jadi kalau beli Office 365 bisa memilih paket yang ada Viva Engage. Gitu. Nanti kalau masih ada waktu, kita lihat. Nah, sebenarnya yang mau diingat ya, ini adalah platform yang paling powerful menurut saya untuk kita melakukan analisa tentang kebutuhan sistem informasi. Jadi kita bisa lihat pertama dari business challenges. Apa sih sebenarnya yang dihadapin sehingga kita perlu melakukan implementasi menggunakan uh, Viva Engage tadi ya, atau Microsoft VMware. Jadi pertama, hierarki top-down proses dan culture sama di komoditas. Ada dua poin. Yang utama itu adalah yang hierarki top-down-nya ya, yang cukup tebal. Jadi kalau perusahaannya itu masih seperti startup atau segala macam, itu yang organisasinya masih kecil, mungkin ini tidak terlalu dibutuhkan. Itu tidak terlalu dibutuhkan dalam arti sebenarnya bukan tidak bisa dipakai, tapi bisa untuk seperti yang saya bilang lagi tadi knowledge management ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat di mana yang sebenarnya mau dicari sama manajemen itu dalam penerapannya adalah develop knowledge sharing strategy and goals. Jadi dengan melakukan eh, knowledge sharing tadi, diharapkan knowledge itu akan tetap terpelihara berada di dalam perusahaan. Sementara dari organisasi dengan knowledge sharing dan ini tadi eh, secara culture itu bisa terbentuk sehingga knowledge-nya itu masih tetap bisa tersimpan. Dan teknologi yang dibutuhkan adalah Yammer. Nah, jadi di sini yang dilakukan adalah provide new channels for knowledge sharing, innovation, and collaboration. Eh, Kalau di Indonesia saya sih jarang jarang melihat yang pakai seperti ini ya, karena mungkin mereka nggak ngerasa butuh gitu loh terhadap hal-hal semacam ini. Padahal ini sesuatu yang sangat berharga. Yang paling simpel gini deh, misalnya sebagai contoh Pak Agung deh, Pak Agung nih kan kelihatannya udah sangat berpengalaman di bidangnya ya. Nah, bayangkan kalau orang sepenting Pak Agung tiba-tiba eh, meninggalkan perusahaan, maksudnya pindah gitu, atau tahu-tahu mundurkan diri gitu loh. Nah, ilmu yang ada di Pak Agung itu di perusahaan itu akan hilang. Nah, sementara perusahaan untuk melakukan antisipasinya, either dia mencari orang yang sepengalaman Pak Agung, atau ya dengan melakukan ini, gitu. Itu ya. Nah, dengan menerapkan ini ada improve productivity, reduce cost, sama increase innovation. Jadi, bayangkan gini ya, terutama yang increase innovation. Misalnya kita berada di level paling bawah. Kita mau mengusulkan suatu improvement dari proses yang ada di perusahaan. Bayangkan bagaimana caranya kalau kita mau melakukan itu di perusahaan. Tentunya akan sulit karena kita untuk bisa didengar itu kita harus melalui jalur yang tepat ya. Jadi misalnya ke bos kita ke bosnya lagi, bosnya lagi, bosnya lagi, bosnya lagi, bosnya lagi sampai ke
direkturnya. Nah, kalau menggunakan Viva Engage ini seolah-olah nanti kita bikin video atau bikin artikel yang bisa dibaca oleh top level management sehingga dia bisa apa namanya bisa kalau di approve dia bisa langsung panggil kan, bisa peluang buat promosi juga ya buat eh, teman-teman yang melakukan implementasi gitu. Nah, bisnis prosesnya itu bisa macam-macam ya. Di sini sebagai contoh ada bisnis proses baik itu di manufacturing, sales, finance, and human resource. Nah, bisnis proses yang ada di perusahaan ini, kalau dipetakan lagi ke atas, ini kan masing-masing itu punya know-how dalam melakukan prosesnya. Nah, bayangkan kalau ini selalu diisi dengan orang baru yang tidak tahu apa-apa. Ini bisa jadi sesuatu yang bermasalah. Sebagai contoh ya, di perusahaan tempat saya bekerja, itu ada temuan dari audit apa ya namanya? ICOFR. Jadi standarisasi di BUMN itu dia harus apa namanya standar yang dipakai di keuangan itu harus mengikuti yang ada di induk. Dengan penerapan seperti itu bisa dibayangkan kalau orang yang tadinya sudah comply tiba-tiba masuk baru tidak tahu standarnya ya jadinya akan hilang ya. Nah, ini adalah contoh-contoh proses bisnis yang bisa bermanfaat, bukan bisa bermanfaat, yang eh, bisa terpengaruh terhadap penerapan yang FIFA Engage tadi. Nah, dalam pembahasan ini sebenarnya yang mau dibahas adalah teman-teman harus aware bahwa di setiap proses itu ada bisnis proses yang terkait. Contoh misalnya sales deh. Ya. Ini misalnya untuk order fulfillment. Jadi untuk mendapatkan order itu ternyata bukan cuma sales doang yang terlibat ya teman-teman nih. Jadi di sini ada sales, dia mengenerate order. Nah, seperti yang kemarin, bukan di kelas ini. Kelas sebelumnya saya membahas tentang Salesforce Automation. Jadi di mana salesnya itu menggunakan sistem, dia membuat order, ordernya itu disubmit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hubungannya dengan departemen yang lain ya. Nah, di sini kalau ordernya di sini ini kaitannya sama apa namanya kredit. Kalau kredit di sini berarti masing-masing sales itu udah punya platform tertentu untuk melakukan jualan ya. Jadi di sini ada checking credit, approve credit, sama generate invoice. Terus manufacturing berdasarkan ini approvalnya dia melakukan assembling dari produk. Nah, ini kira-kira proses bisnis di apa di perusahaan apa ya? Coba, Mbak Vera boleh nggak Mbak Vera? Yang figur 21. Mbak Vera? Mbak Vera. Pak Yanto mungkin bisa coba Pak. Kalau yang ada cek kredit, proof kredit, generate invoice. Kebayang nggak Pak Yanto? Pembiayaan Pak Firdaus ini, Pembiayaan. ya kayak kayak Yang jawab apa? siapa nih? Oh, Pak Kayak Agung ya. Oke, uh, pembiayaan betul Pak. iya, Jadi ini kaitannya sama financing udah pasti ya Pak ya. iya, Karena ada approval kredit dari akuntansi. Biasanya kalau barang atau manufaktur gitu, bukan cek kredit ya, dia ngecek di gudang ada barang atau enggak gitu, langsung dieksekusi gitu ya. Nah, jadi ini menggambarkan juga bahwa ini yang sebelah kiri itu akan berbeda-beda tergantung dari sisi perusahaan. Terus, kenapa perlu kita ketahui bisnis proses itu? Balik lagi ini, kalau kita mau kembali ke sini, ingat ya, sistem itu sifatnya membantu. Jadi bukan sistem yang diikuti sebenarnya. Yang ideal itu adalah bisnis proses akan terbantu dengan penerapan sistem. Nah, contoh nih,
Ini dari bisnis proses yang tadi, apa yang bisa dilakukan? Contoh, ini mau menggambarkan penggunaan single database. Dengan menggunakan single database, maka proses ke depannya akan lebih cepat. Contohnya, nah ini ya, kita balik ke sini, biar nyambung ya ceritanya. Contoh di sini. Di sini, dari mana akunting tahu batas yang dimiliki oleh sales? Mas Pardianto mungkin mau coba? Gimana caranya si akunting tahu sales yang namanya Septia itu plafonnya tinggal berapa? Gimana caranya, Mas Pardianto? Dari generate ordernya Pak. Dari ordernya. Oke. Iya, generate Kalau ordernya. Mbak Septia bisa jawab nggak dari mana? Ini Mbak Septia lagi meeting apa lagi baca doa ini? Nggak kedengeran, Mbak? Mas Syauki mungkin mau bantuin? Mas Syauki, dari mana akunting tahu batasannya, batasan kredit dari si salesnya? Dari mana dia tahu? Hmm, dari Kalau dari gambar ini ya, dari gambar ini doang ya. Silakan, kalau Mas. dari invoice-nya Pak. Dari invoice-nya. Nah, kalau dari invoice-nya kurang tepat nih. Coba kita ke yang lain ya. Mas Doni mungkin, Doni Maramis. Mungkin dari ini Prof, dari sorry, Dari mana? dari list outstanding kredit limitnya mungkin ya. Nah, ini jadi ya udah, oke, terima kasih ya. Jadi di sini teman-teman mungkin gagal menjawab karena proses bisnis atau data yang digunakan dalam transaksi ini itu belum terpetakan. Nah, kalau saya nggak salah nanti kita ke depan itu akan ngebahas tentang database. Nah, kalau pakai logika database ini bisa bisa kejawab nih. Jadi, misalnya sales, si akunting tahu dari mana sales ini kreditnya tinggal berapa. Pertama, salesnya harus terdefinisi dulu. Ini salesnya siapa? Setuju apa enggak? Setuju, Pak. Iya, salesnya itu siapa? Misalnya Mbak Erni. Oke, salesnya Mbak Erni. Baru nanti Mbak Erni ada database di dalam sistemnya. Dia sudah melakukan transaksi apa atau sisa kreditnya berapa. Sehingga dengan data yang sama, si akunting akan ngecek, baru dia bisa melakukan approval. Kebayang interaksinya ya? Nah, jadi ini masing-masing ini ada, eh, kalau di database itu ada istilah namanya key. Key itu adalah satu database yang dipakai secara bersama. Jadi misalnya gini, si sales punya nomor pegawai. Si akunting untuk ngecek si sales itu siapa dari nomor pegawainya. Atau NIK lah kalau buat bayar pajak sekarang ya. Jadi nggak bisa lari kita. Kalau udah diikat dari NIK, jadi kita nggak bisa lari. Nah, begitupun akunting. Begitupun nanti eh, shipment produknya atas dasar approval kredit dan atas dasar order yang disiapin oleh sales. Oke, ditelan dulu ya kalau misalnya masih belum puas. Nanti di sini kita coba definisikan satu-satu. Ini contoh. Ini ada 4 sistem sama kayak tadi. Ini sales, yang ini manufaktur, yang di sini akunting. Jadi semua data ini kalau logonya gambar begini nih database ya kalau di sistem informasi diproses dalam manajemen information system. Nah, dia akan memproduce report sama dashboard untuk kepentingan managers. Nah, jadi di level atas itu semua order yang dijalankan di level bawah itu dia bisa melihat summary dari sistem yang digunakan. Nah, begitupun yang ini misalnya, nih misalnya, di sini ada data employee, di sini ada general ledger. Contoh nih kalau kita gajian, gaji dia tak
kantor tahu dari mana itu gajinya misalnya Mas Syauki itu 1 miliar 1 bulan. Tahunya dari mana? Nah tentunya pertama ada nomor induk pegawai, ya kan? Dari nomor induk pegawai, terus di sininya ada nih pay rate-nya, ada pay rate-nya. Nah kalau ada pay rate-nya, berarti udah jelas bahwa karyawan namanya Syauki gajinya 1 miliar 1 bulan. Nah, atas dasar itu dicatat nih transaksinya ke General Ledger. Sistem General Ledger. Jadi di sini teman-teman bisa lihat payroll system itu terintegrasi dengan banyak sistem ya. Di sini employee data di sistem yang sama. Di sini ada online queries. Ini kaitannya sama dashboard. Ini bisa sistem yang berbeda. Kemudian di sini ini saya matiin dulu ya. Mbak Erni Pak Erni bisa di mute dulu ya. Kemudian di sini General Ledger ini sistem akuntansi ini untuk manajemen report. Nah, untuk kita bisa melakukan improvement ini, kita harus definisikan dulu bagian mana yang butuh improvement dan improvementnya bisa menggunakan apa, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau di sini ini tentang decision support system, ya, decision support system. Jadi kalau decision support system, teman-teman bisa lihat nih, ada berbagai macam database, dilakukan analisa, terus di-provide dalam bentuk dashboard. Ini mungkin sesuatu yang kita kalau sekarang tuh terima dengan apa ya, udah given lah, bahwa ini sesuatu yang biasa. Saya yakin di tempatnya teman-teman pasti sudah melakukan ini. Minim-minim tuh pakai Excel, kemudian Excelnya itu di-combine dan terus ada dalam bentuk grafik-grafik seperti yang sebelah kanan. Jadi decision support system ini juga bentuk dari integrasi database. Contoh misalnya yang di PLN siapa ya, Mas? Bukan Mas Herdi ya. Kemarin ada PLN menggunakan SAP. Nah ini kan pasti data yang diproses itu ada banyak sampai ke model dari dashboard yang akan tampil. Misalnya gini, berapa revenue per bulan ini deh gitu misalnya. Kan berarti yang akan digabung tuh semua data penjualan dari semua bisnis yang ada di PLN gitu ya. Bisa juga misalnya berapa biaya per kilowatt hour. Nah, misalnya udah kayak gitu, mulai tuh semua data pengeluaran yang terkait dengan masing-masing jenis pembangkit, kemudian nanti di rata-rata di sini ya, akan tampil. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Jadi kalau decision support system itu processingnya pasti dari multiple database yang diolah menjadi alat pengambilan keputusan. Nah, arahnya itu di sini balik lagi. Ini sesuatu yang kalau di pertemuan 1 sampai 7 di tempat di yang saya berikan di awal, ini sebenarnya balik lagi ya teman-teman. Piramida ini sebenarnya menggambarkan ERP lagi. Menggambarkan ERP. Jadi kalau teman-teman yang sudah sangat familiar menggunakan SAP, terus ada Microsoft Dynamics atau Oracle, Oracle apa ya nama nama suite-nya ya. Tapi itulah ini sesuatu yang sudah given gitu loh. Jadi hampir semua function yang ada di dalam perusahaan itu dikelola dalam satu sistem enterprise. Nah, ini adalah contoh. Ini juga kita udah pernah lihat ya. Ini udah pernah lihat belum sih gambar ini? Mas Pardianto pernah lihat ini nggak? Belum ya? Belum, Pak Firdaus. Oh, belum ya? Oke. belum Pak. Ini berarti yang tempat lain. Ya, jadi ini saya memetakan SAP sebelum HANA sama SAP HANA. Teman-teman bisa lihat di sini. Modul-modul yang ada di dalam SAP itu sebenarnya udah terkenal tuh yang sebelah kiri nih. Jadi kalau sales tuh sales and distribution, keuangan tuh FI, controlling tuh CO, finance, material management, dan seterusnya ya. Ini detail. Nah, dia untuk penyegaran pada saat penerapan SAP HANA,
nama modulnya itu dirubah sama dia. Bukan modul, tapi lebih ke bisnis proses. Ini berdasarkan bisnis proses ya. Tapi sebenarnya ya dia lagi. Bedanya ERP lama sama HANA, bedanya ERP HANA sama lama, saya udah pernah diskusi belum ya di sini? Belum juga. Oh, oke. Belum. Belum. Ya udah. Em, Bukannya di sini ada yang PLN ya, Mas Herdi? Ada ya? Pertamina? Ah, ya, ada nggak orangnya Mbak Intan? Sama Mas Syaugi itu. Ah, ya udah, Mas Syauki sama Mbak Intan boleh nggak tampil dulu untuk menceritakan pengalamannya aja, supaya membuktikan bahwa cerita saya itu benar, bukan cuma katanya-katanya. Ada nggak, Mbak Intan? Kayaknya ada, Mas. Pertama ini PLN, Mas, waktu itu penerapan HANA. PLN di kelas sebelah, Pak. Itu ya. Mas Yogi Pertamina juga ya? Iya, Pak, tapi saya kebetulan nggak ngoperasiin SAP-nya, Pak. Banyak kan di Oh, lapangan kebetulan. bayangan di Belum lapangan. pernah. Oke. Mbak Nah, Intan ya. Mbak Intannya kelihatannya lagi nggak kelihatan. Ya udahlah, ginilah. Jadi teman-teman bayangkan ya, kalau perusahaan segede Pertamina. Ah, tapi Mas Syauki tahu ya, ada berapa cabang Pertamina itu dan dari jumlah karyawan deh. Jumlah karyawan aja berapa? Tahu nggak total? banyak sih, Pak. Kalau berapanya saya nggak 10.000? hafal. Nyampe nggak? Lebih, lebih mungkin. Lebih Yang 10.000 ya? yang pegawainya aja mungkin Iya, lebih. pegawainya aja Ah, 10.000. ah, Lebih ya? lebih. Nah, Ah, bayangkan gini nih, teman-teman ya. Gimana kita mau ngitung gaji buat 10.000 orang? Hah, kira-kira tuh, cepet atau lambat? Itu aja pertanyaan saya. Nah, Mas Syauki, saya yakin pasti gajiannya nggak pernah terlambat kan? Alhamdulillah Iya, enggak, karena Pak. duitnya banyak, Pertamina. Bukan karena sistem, tapi processing sistemnya itu juga pasti akan banyak. Bayangin gini ya teman-teman ya, kenapa kok saya bisa bilang banyak? Misalnya Mas Syauki, anggap misalnya Mas Herdi juga sama-sama Pertamina misalnya, gajinya sama atau beda Mas? Kira-kira Mas Herdi, gajinya sama nggak sama Mas Syauki? Betul, Ya nilainya kan beda, betul, terus tunjangannya beda, betul, ya kan? Terus kehadirannya mungkin beda, jadi uang betul, makannya mungkin bisa beda gitu kan? betul. Dan lain-lain gitu. Terus misalnya Mas Herdi di tahun ini ada bonus ke berapa belas gitu lah misalnya. Sementara Mas Syauki belum misalnya. Kan ada beda-beda tuh. Bayangin 10.000 orang. 10.000 orang. Apa nggak pusing tuh? Kalau Betul. diproses secara manual. Kan pusing kan? Makanya diproses pakai sistem. Nah masalahnya teknologi. Bayangin kalau perusahaan seperti Pertamina prosesnya masih pakai teknologi lama. Pasti yang terproses juga lama. Nah, ini saya bilang, ini bedanya itu apa sih sebenarnya? Ini sedikit sharing aja ya. Jadi kalau saya nggak cerita yang lama deh, saya cerita yang baru. Temen-temen tuh kalau laptopnya RAM-nya besar sama RAM-nya kecil ada bedanya nggak? Ada, Pak. Ada ya, Mas Faruk ya. Ya, Bedanya di mana, Mas? Loadingnya. Loadingnya, selain kecepatannya, loadingnya, ada lagi nggak yang ngaruh kecepatan, selain loading? Kecepatan. kecepatan Ya, prosesnya, Pak. kecepatan proses sama loading. Sama persis, Pak, untuk sistem enterprise. Bayangin sistem HR buat memproses 10.000 orang, udah pasti eh, RAM-nya butuhnya yang banyak gitu kan. Nah, emang yang zaman dulu RAM-nya sedikit, Pak. Itu. Pertanyaannya harusnya gitu tuh. Kalau yang apa memperhatikan. Emang server untuk SAP yang model lama RAM-nya kecil-kecil? Enggak, Pak. RAM-nya udah gede, Pak. Pertanyaan berikutnya harusnya di sebelah sini itu semua processing untuk perhitungan, pembuatan report, kalkulasi itu dilakukan di RAM. Di sini tidak dilakukan di RAM. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa di sini di RAM, di sini tidak
Semuanya di RAM. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Di sini ada yang S1-nya komputer gitu atau hobi komputer? Ada? Mungkin Mas Pak, Faruk? Ya, gimana Pak Gianto? SAP biasanya menggunakan cloud, Pak. Bukan masalah cloud-nya Pak, ini Pak. Jadi cloud yang ini sama cloud yang ini beda Pak. Itu beda dia, engine-nya beda. Jadi eh, ada yang tahu tentang swap file? Oh ya Mbak Andi silakan. Andi Mardotila silakan. Mungkin izin bantu nambah, Pak. Nambah apa? Dari sisi lama penyimpanan memorinya. Jadi kalau yang Oh, kiri itu butuh lebih long term, kalau yang kanan tuh lebih dinamis gitu. eh, bukan itu, bukan itu tapi Oh, saya cari. Jadi di teknologi Windows terutama ya, ada namanya swap file. Jadi misalnya kalau teman-teman ada memprosesing data, itu nggak semuanya di RAM. Kenapa? RAM itu lebih mahal daripada SSD, lebih mahal daripada hard disk. Kebayang ya? Kebayang nggak nih? Jadi Jadi kalau yang lama itu nggak semuanya diproses di RAM, dia ngikutin Windows saja. Makanya kalau yang lama ICC 6 itu ada kecenderungan lama. Kalau yang HANA jauh lebih cepat karena semuanya itu diproses di RAM. Jadi RAM-nya itu raksasa kalau yang HANA gitu ya. Nah, lebih senang saya diskusi kalau misalnya ada yang menerapkan SAP HANA. Jadi diskusinya bisa terkonfirmasi yang saya ceritakan tuh benar atau enggak. Jadi eh, kenapa saya ngomong PLN sama Pertamina? Jadi sebelum ini kalau buat laporan konsolidasi itu bisa aja kita ngekliknya itu, ngeklik laporan konsolidasi misalnya profit and loss atau neraca gitu ya di hari Jumat malam, di Jumat sore. Nanti Senin itu baru keluar tuh reportnya kalau yang sebelah kiri. Bener itu, Pak. Jadi makanya saya senangnya kalau ada yang benar-benar pakai SAP buat mengkonfirmasi gitu. Nah, kalau yang HANA itu jauh lebih tepat. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini penamaan modul ya. Mungkin nanti bisa teman-teman baca sendiri. Mulailah masuk ke e-business, e-commerce, dan e-government. Jadi semua yang berbau I ini sebenarnya cuma platform delivery-nya menggunakan cloud. Tadi siapa yang menyampaikan cloud ya? Pak Agung atau Pak Gianto tadi? Pak Kian. Ya, jadi ini semuanya pakai cloud intinya ya. Jadi kalau elektronik bisnis atau bisnis berarti perdagangannya nempel di cloud. Contoh kayak Tokopedia. Tokopedia jadi bukan berupa toko, tapi nempel di cloud lah gitu. E-government sama nih, bukan kantornya di kantornya government, kantor apa namanya? Kok saya ingatnya bupati melulu. Kantor provinsi, kantor gubernur gitu ya, nggak kayak gitu, tapi di processing bisnis proses dari government, baik itu misalnya apa namanya provinsi, jadi ada pelayanan dari government yang ditempelkan di cloud gitu ya. Intinya itu sih ini. Jadi saya nggak mau ngebahas lebih dalam. Jadi yang paling penting itu kata kuncinya ada di bisnis proses ya. Bisnis proses ini nggak berubah-berubah nih dari atas sampai bawah ya teman-teman ya. Cuma di sini kita bilang processing menggunakan sistemnya, di sini sudah mulai ke arah delivery-nya. Oke, kenapa sistem perlu berkolaborasi? Kenapa? Kira-kira di sini ada jawabannya. Ini sudah ada jawaban. Yang pertama itu dari McKinsey, Changing Nature of Work. Jadi kalau zaman dulu, ah, yang jadul banget, ini ada yang pernah ngalamin Pak Agung,
Pak Agung masih ngalamin berkirim surat nggak sih, Pak? Kalau sekarang kan udah email ya, Pak ya. Masih, Pak, masih. Masih ya, seingat Iya, saya masih ngalamin berkirim eh, surat juga, ngirim iya, surat cinta masih. gitu yang ditolak. Itu saya pernah, Pak. Masih, zaman saya Iya, masih, Pak. masih ya Pak ya. Jadi kan kalau Iya. anak-anak sekarang yang lahir udah langsung email, dia tuh nggak ngerti gitu loh, bahwa ternyata ada perubahan dari cara orang bekerja. Sementara yang saya sedih ada, bukan sedih sih, tapi sedikit bertanya-tanya ya. Contohnya misalnya kayak eksekusi putusan pengadilan, itu benar-benar harus diterima surat secara fisik loh. Jadi nggak bisa tuh email-email gitu. Harus fisik diterima. Bayangkan kalau orangnya nggak ada, orangnya ya segala macam lah. Itu bisa dijadikan alasan untuk batal eksekusi dan segala macam gitu ya. Oke. Kemudian growth of professional work. Jadi di sini collaboration yang ini ya. Ini yang ini ya. Nah, ini nih. Jadi ini kan ada berbagai macam data ya. Jadi orang sekarang tuh berpikirnya udah semakin terintegrasi sehingga dalam pengambilan keputusannya juga mempertimbangkan banyak hal. Nggak cuman poin per poin aja. Jadi semua hal itu dijadi pertimbangan. Bayangkan tadi di rut Pertamina lah misalnya. Kan dia nggak cuma mempertimbangkan kapalnya lewat atau enggak di Selat Hormuz gitu kan. Dia perlu mempertimbangkan juga sekarang cadangan minyak gua di dalam negeri itu ada berapa, kilang gua berproduksi seperti apa, sehingga nanti kalau ditanya sama Pak Prabowo, gimana Pertamina aman, dia bisa jawab aman gitu kan. Nah, untuk kata-kata sekedar aman saja itu kan pertimbangan yang dia harus lihat kan banyak nih. Ada banyak poin gitu. Nah, itulah yang disebut kolaborasi tadi ya. Oke. Kemudian changing organization of firm. Ini juga sama ya. Kalau sekarang di era eh, perusahaan multinasional, globalisasi, di mana cabangnya itu tersebar di banyak hal, itu operasionalnya tetap dia bersifat sentralistik. Bukan sentralistik artinya operasional di masing-masing cabang itu tidak bisa independen, bukan. Tapi tetap beberapa hal yang terkait dengan korporasi itu pasti perlu pengambilan keputusan dari pusat. Nah, jadi sekarang tuh udah beda. Jadi dulu tuh mungkin full otonom, kalau sekarang tuh approval dari pusat tuh sesuatu yang umum. Jadi kayak penerapan e-sign gitu ya, tanda tangan digital, terus penggunaan QR untuk tanda tangan itu sesuatu yang sekarang sudah lazim. Sehingga approval itu tidak menunggu fisik gitu ya. Nah, begitupun ini innovation. Innovation is often a result collaboration among teams rather than single individual. Jadi ini memetakan lagi kemana? Ke Microsoft Yammer atau Viva, Viva tadi ya. Jadi itu bisa idenya itu datang dari bawah, dimakan sama yang di atas, kemudian diterapkan menjadi strategi perusahaan. Oke. Nah, sementara social business itu secara spesifik ini bisa diterapkan ya. Di sini ada beberapa ya. Social network ini sesuatu yang biasa. Blog and wiki ini juga sesuatu yang biasa. Community juga biasa. Jadi ini teman-teman saya yakin sudah eh, menerapkan hal ini semua lah, ya. Nah, terus kita bisa lihat sebenarnya apa sih benefit dan kolaborasi yang bisa dicapai dari social business. Pertama, productivity. Kalau untuk productivity ini teman-teman bisa lihat bahwa contoh yang paling simpel gini deh. Teman-teman eh, sering ini nggak? Misalnya kalau pengen belajar sesuatu tuh ngelihat ke YouTube gitu ya. Kalau saya termasuk yang sering gitu. Jadi kalau bingung, langkah pertama sebelum saya nanya ke orang, saya nanya ke YouTube dulu. Misalnya gimana cara ngebenerin AC mobil A gitu misalnya ya, dilihat. Nah, biasanya tuh banyak orang yang sudah posting knowledge tentang apa yang saya cari. Kayak gitu.
Terus peningkatan kualitas, jadi benar salahnya tuh bisa terlihat, inovasi juga seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekarang tuh di era benar-benar era informasi bebas ya, kita bisa dapat informasi dari berbagai macam sumber. Nah, ini ada bentuk dari kolaborasi. Yang sebelah kiri, teman-teman bisa lihat bahwa kolaborasi itu menentukan firm performance. Kolaborasinya bisa berupa culture, structure, sama breadth collaboration. Terus bisa juga pemanfaatan teknologi yang nantinya akan mendapatkan improvement dari si perusahaan itu sendiri. Nah, apa saja sih yang di-sharing? Ini bisa different time, tapi bisa continuous task. Teman-teman pernah kerja di atau sekarang perusahaannya eh, kantor pusatnya di luar negeri, di luar Asia gitu. Ada nggak di sini? Pernah, Pak. Oke, Saya Pak dulu Agung kantor pusatnya waktu itu di mana? kantor pusat Jakarta, saya bekerja di Mozambik, Pak, waktu itu. Oh, Mozambik ya. Oke. Iya, Nah, gimana caranya Pak Agung berkoordinasi sama Jakarta? Berarti kan bangun atau standby di jamnya Jakarta, bener gitu ya Pak Agung ya? iya di jam Nah, Jakarta. ya, saya juga pernah di Lufthansa Systems, jadi kalau saya ngikutin jamnya orang Jerman. Jadi kita udah mau pulang, mereka baru bangun tuh. Mereka bangun, jadi ya harus ngikutin, mau nggak mau Iya. seperti itu. Jadi di sini ada namanya continuous task. Bisa apa ya, follow the sun itu ya. Jadi servisnya itu bisa bisa nggak tutup-tutup ya. Teman-teman bisa bayangkan kayak perusahaan yang cloud sekarang ya. eh itu kan data center 24 jam. Nah, yang menarik adalah helpdesk-nya. Jadi helpdesk-nya bisa aja kalau misalnya eh, kalau nggak beroperasi 24 jam ya, dia bisa pindah-pindah ke masing-masing region. Helpdesk-nya dilayaninya tuh bukan cuma di Indonesia, nanti Indonesia udah tengah malam dilayani sama negara lain. Bisa seperti itu, walaupun ini jarang ya. Karena kenapa? Karena Indonesia murah. Jadi Indonesia beroperasi aja 24 jam gitu ya. Nah, ini sudah habis nih untuk pertemuan ke-9. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Pak Firdaus, saya tertarik yang Hana tadi ya, karena di Ya, IMP sendiri kan pakainya SAP ya, dengan ya. berbagai macam modulnya. Cuma memang Berarti kita belum nggak Hana ada, ya, Pak? Di tempat Bapak belum berarti Pak, Hana. Oh, belum. gitu. Ya, Jadi kita material manajemennya MMIS, ya, HR-nya dengan HRIS, ya. accounting-nya dengan FAS. Cuma ini saya tuh baru-baru dapat info sekarang nih Pak Firdaus. Biasanya kita kan duduk di manajemen selalu membahas inovasi Ya, teknologi dan ini kan apa? diundang aja Pak saya Pak. Iya, boleh juga nih. Nanti saya infokan nih. Karena terus terang aja Pak, Ya, sistem kita juga rentan Pak. ya. Eh, Harusnya yang Lebaran kemarin itu seminggu itu kan harus memberikan THR dan gaji. Hmm, Sistem kita tuh diserang sehingga ya, pemulihan manual. Jadi kita ya. yang di manajemen juga harap-harap cemas karyawan nggak terima apa gaji on Gaji. time. Ya Ya, alhamdulillah sehari sebelum libur Lebaran baru diterima. bisa ya Pak ya. Nah, ini eh, maksud saya security-nya seperti apa, Pak? Apakah Nah, dia lebih lebih oke. tough atau Ya. bagaimana, Pak Ini Firdaus? memang jadinya di luar topik, tapi itu sesuatu yang menarik untuk dijawab, Pak. Jadi gini, eh, kalau kita ngomongin tentang security, kebetulan ini kan di kantor saya sedang implementasi ISO 27001 ya. ISO 27001 itu IT security, ya. Nah, jadi di sana sebenarnya kita bisa memetakan bahwa security itu terbagi terbagi tiga. Kalau saya petakan terbagi tiga. Satu itu terkait infrastruktur, dua itu terkait network, tiga itu terkait software.
Nah, masing-masing ini ada security-security-nya, Pak. Yang disebut sama infrastruktur itu apa? Misalnya sistemnya Pak Agung jalannya di cloud. Berarti yang ada kaitannya dengan infrastrukturnya, Pak. Contohnya, misalnya gini, apakah yang paling simpel ya, salah satu fungsi yang wajib ada di ISO 27001 itu adalah fungsi backup. Apakah server Bapak melakukan backup apa enggak? Itu dulu tuh. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, dari sisi network, apakah untuk mengakses aplikasi yang Bapak host tadi, itu ada semacam security-nya nggak? Security yang paling simpel tuh gini. Apakah user ID-nya Pak Agung mengganti password secara berkala? Itu yang paling sederhana ya. Iya. Itu yang paling Iya. sederhana. Kalau kita kan biasanya udahlah 1 2 3 4 5 6 7 8 Iya. gitu ya. Udah itu berlaku selamanya lagi. Nah, itu kayak gitu di ISO jadi temuan, Pak. Oke. Hmm. Yang ketiga itu tentang aplikasi. Nah, aplikasi sendiri itu didesain, contohnya yang paling sederhana gini. Setiap aplikasi kalau ditaruh di server, untuk komunikasinya dia akan membuka port. Istilahnya port ya. Port itu alamat juga sebenarnya, alamat di hardware. Kalau kayak kita buka internet itu kan sebenarnya kita membuka Iya. alamat IP. Misalnya kalau di Indonesia 162 sekian 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 gitu ya. Nah, itu ada alamat portnya dari sisi hardware tadi, misalnya port nomor 6, port nomor 7 gitu ya. Nah, ini penggunaan portnya seperti apa? Apakah semua orang diberikan akses untuk membuka port? Atau misalnya nih, modul SD. Modul SD spesifik akan ke port nomor sekian. Jadi kalau ada orang yang mau akses ke port nomor sekian, bukan untuk mengakses modul SD, berarti itu palsu gitu. Hmm. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu diperhatikan. Memang nggak mudah untuk mendefinisikannya ya. Kalau dari belanja-belanjanya aja, contoh kalau misalnya Bapak on cloud itu relatif lebih aman karena penyedia data centernya biasanya sudah menyediakan infrastruktur standar terkait dengan security. Contoh misalnya firewall, firewall, firewall itu eh, sesimpel kayak gini. Untuk bisa mengakses ke server Bapak itu sudah diregister dulu Iya. ya. Yang mana-mana saja yang boleh masuk. Di luar dari list itu maka akan ditolak. Contohnya kayak gitu Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Iya, terima kasih Pak Firdaus. Ya. Ada lagi? Saya Pak izin Pak. Boleh silakan Mbak Prita. Tadi melihat yang Bapak ajarkan terutama yang time space collaboration matrix itu agak deja vu ya Pak sama pelajaran yang disampaikan sama dosen yang sebelumnya. Oh ya? Yang Kalau ini? iya, kalau saya cek, ini juga kebetulan keluar di soal UTS kemarin sih. Terus kalau lihat di silabus itu Pak, kita kan kemarin juga dapat ya memang apa bahannya itu juga dari buku Loudon and Loudon dari chapter 1 sampai chapter 7. Terus bukunya juga udah dikasih. Nah, kalau apa namanya di silabus ini kan sebenarnya ada buku yang lain tuh, yang Russell sama Fitzsimmons. Iya, itu harusnya di pertemuan 1 sampai 7 tuh Mbak Prita. Kalau yang ini pertemuan ke-8, ke-9, 10, kemarin kan 8 ya, 8, Betul. 9, 10. Kalau di silabus seperti itu sih harusnya. Iya, nah saya mikir apakah ini kayak kami juga ada Pak kuliah namanya SDM Strategis dan Pengembangan Organisasi. Jadi kalau itu memang dari awal dosennya bilang dibalik ya, jadi pengembangan organisasi duluan walaupun di silabus itu after mid gitu. Nah, ini apakah seperti itu juga? Karena kita udah dapet nih Pak materi Loudon and Loudon UTS kemarin Oke. isinya soalnya Loudon and Loudon semua. Maksudnya kita ngulang Oke. atau gimana nih? Karena kita belum dapet Oke. yang Russell and Fitzsimmons jadinya. Oke. Pak, terima Oke. kasih. Ya udah, kalau gitu nanti saya coba koordinasi ke Mas Gilang ya. Ini berarti materi yang ini udah pernah dapet dong, berarti gitu maksudnya Mbak Prita ya.
Ya kalau ngelihat gambar ini sih kebetulan memang ini soal UTS nih Pak, yang time space Iya. collaboration ini kita disuruh jelasin. Bener kan ya teman-teman ya? Iya benar Mbak Prita, cuma penjelasan apa ininya dari Pak Firdaus itu kan aplikasinya lebih lebih detail ya. Bedanya itu aja sih Pak Iya, iya, iya. Firdaus. Tapi Hmm. pemahaman saya sih Pak, kan silabusnya kan teman-teman juga megang ya. Kan pertemuan Iya. pertama harusnya apa, dan seterusnya lah sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa kalau nanti memang harusnya saya kembali ke pertemuan 1 sampai 7 ya nggak apa-apa juga. Santai aja. Kalau saya mah asik-asik aja. Nah, kalau memang ini sudah pernah dapat, ya udah saya mah tinggal apa? Nanti saya koordinasi lagi ya sama universitas. Karena pemahaman saya itu pertemuan pertama sampai 7 tuh bukunya memang ada Russell sama Fitzsimmons. Kalau yang Loudon itu untuk ke 8 sampai terakhir gitu. Iya, malah kalau nggak salah kita udah pernah dikasih juga bukunya ya Mas Herdi ya, yang Loudon udah dikasih PDF-nya. Loudon, Udah Mbak. Loudon udah. Oke, oke, terima kasih masukannya. Ada lagi? Jadi ini gimana nih kita mau lanjut yang materi ke-10 atau ke yang bukunya Russell? Bedanya apa sih Pak Firdaus, Russell sama Beda, ini? Pak. Kalau Beda, Pak. Ya, kita lihat aja ya, bedanya apa. boleh. Mungkin izin berpendapat, Pak. Cuma kalau dari perkuliahan ini POV yang saya dapetin beda sih, Pak. Jadi lebih banyak contoh, lebih banyak detail gitu. Kalau itu saya nggak berani komen, Mas. Itu saya nggak berani komen. Nah, ini kan silabusnya nih. Bener ya, silabusnya ini ya. Ya. Nah, ini kan bener nih, sesi 1 itu kita ngebahas apa, ya kan? Ini setelah UTS yang dibahas tuh ini. Tuh, saya sih membawakan sesuai dengan ini nih, kecuali kalau disampaikan lain ya. Tapi masukan dari teman-teman saya akan laporkan ke universitas ya, biar dapat arahan gitu. Ini maunya kayak gimana nih? Karena kalau kalau sesuai dengan silabus kan saya memang harus menyampaikan loaden nih dari chapter 1 sampai chapter 7 ya. Gitu. Mungkin soal ujian UTS-nya sekalian UAS kali Pak.